Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Teman-teman, kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama mudzakarah ilmu agama, yang dalam hal ini kita akan mudzakarah ilmu tauhid melalui kitab guru kita Al-Alim Al-Allamah Asy-Syaikh Abdullah Al-Harari rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwasanya ya, agama yang benar yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Kemudian agama seluruh para nabi adalah agama Islam. Dari sejak Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebutkan bahwasanya Nabi Nuh, beliau adalah Rasul pertama kali yang Allah Ta'ala utus untuk orang kafir. Sedangkan Rasul sebelumnya itu sudah ada, cuma kaumnya itu semuanya beriman. Nabi Adam, ya, Nabi Syith, ya, Nabi Idris. Kemudian setelah Nabi Idris, ya ada setelah itu orang yang kufur. Nah, kita sebutkan ayatnya, kanan nasu ummatan wahidah faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirin. Maknanya manusia pada awalnya adalah satu umat. Maksudnya di sini adalah beragama Islam. Kemudian mereka berselisih. Ya, mereka berselisih dan ada yang kafir terhadap Allah Ta'ala. Dan pada saat itu, ya, ketika seperti itu, faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirin. Maka Allah Ta'ala mengutus para nabi untuk memberikan kabar gembira bagi yang beriman dan memberikan peringatan bagi orang-orang yang kafir. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, nanti kalau semuanya suara saya terputus, ya, mungkin bisa jadi karena jaringannya, nanti dikasih tahu ya. Kalau yang mempunyai pertanyaan bisa nanti ditulis, ya, bisa nanti ditulis. Kemudian di akhir majelis, insyaallah Ta'ala kita akan jawab. Nah, sekarang ya kita akan membahas tentang sebagian orang ya yang mengaku beragama Islam, ya, mengaku beragama Islam, tetapi ternyata keyakinannya itu bertentangan dengan Islam. Ada orang yang mengaku beriman terhadap Allah, dia mengaku beriman juga terhadap Rasulullah, tetapi ternyata keyakinannya itu bertentangan dengan ajaran Islam. Sehingga apa yang terjadi? Pengakuannya itu, ya, pengakuan bahwa dia ini sebagai orang Islam ini tak ada guna, ya, tidak berguna. Baik. Saya share dulu kitabnya, saya screen.
Bagi yang mempunyai kitab, dipersilahkan untuk dibuka. Yang tidak mempunyai bisa langsung lihat di layar. Ulang lagi. 6. Nah, jadi sekarang. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Hukmu man yadda'il islam lafzan. Ya, hukmu man yadda'il islam lafzan wa huwa munaqidun lil islami ma'nan. Jadi hukum orang yang mengaku Islam secara lafaznya tetapi dia bertentangan dengan Islam secara maknanya. Maksudnya di sini ya, dia secara lisan mengatakan, ya contohnya mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia mengatakan seperti itu. Tetapi ternyata apa? Mempunyai beberapa keyakinan yang bisa membatalkan Islamnya, yang bisa membatalkan imannya. Seperti yang saya dulu contohkan pertemuan sebelumnya, yaitu contohnya golongan Qadariyah dan juga golongan Al-Murji'ah. Beliau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang mereka berdua, sinfani min ummati, ada 2 dari umatku. Laisa lahuma nasibun fil Islam, keduanya ini tidak mempunyai bagian dalam agama Islam. Al-Qadariyatu wal Murji'atu, yaitu golongan Al-Qadariyah dan Al-Murji'ah. Ini salah satu contoh. Dan juga ada beberapa contoh lainnya, contohnya seperti golongan Khawarij. Ya, golongan Khawarij, sebagian dari mereka itu mempunyai keyakinan yang mengeluarkan mereka dari Islam, membatalkan keimanan mereka. Ya, batalkan keimanan mereka. Banyak ya dalam sebuah hadis contohnya disebutkan hum syarrul khalqi wal khaliqah. Jadi orang siapa namanya orang Khawarij, mereka adalah makhluk Allah Taala yang paling buruk. Nah, ini salah satu contoh. Taib. Hunaka, ini ya perkataan beliau. Nah, ini. Hunaka tawaifu adidatun kadzabatil Islam. Jadi ada beberapa kelompok, yang mendustakan Islam. Maknan, secara makna. Walau intamau lil islami biqaulihim asyhadatain. Ya, walaupun mereka itu menisbatkan diri mereka ke dalam Islam, terhadap Islam dengan perkataan mereka 2 kalimat syahadat. Maksudnya apa? Maksudnya itu mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian wasallau, mereka juga salat, wasamu, dan mereka juga puasa. Tetapi maksudnya ya melakukan gerakan sholat, melakukan ya seperti puasa, begitu, tidak makan, tidak minum. Tetapi ternyata apa? Keyakinan mereka itu ya bertentangan dengan ajaran Islam. Ya, sehingga walaupun mereka itu menisbatkan diri mereka ke dalam agama Islam, tapi tetap hukumnya itu mereka keluar dari Islam. Ini dia. Li'annahum naqadus syahadataini, dikarenakan mereka itu membatalkan 2 kalimat syahadat bi'tiqadi ma yunafihima, dengan meyakini sesuatu yang meniadakan
yang bertentangan dan meniadakan dua kalimat syahadat, membatalkan dua kalimat syahadat. Ya, jadi ada banyak ya, apalagi pada saat ini, ya pada zaman ini, yang apa namanya, yang meyakini yang meyakini sebuah keyakinan ataupun mengucapkan sebuah perkataan ataupun melakukan perbuatan yang bisa membatalkan imannya. Ya, walaupun mereka itu mengatakan saya adalah muslim, ya, mereka mengatakan saya adalah muslim. Ya, contohnya. Walaupun mereka mengatakan dua kalimat syahadat, tetapi dikarenakan keyakinannya itu menafikan dua kalimat syahadat, ya, keyakinannya menafikan dua kalimat syahadat, sehingga apa namanya, dia itu tetap dihukumi keluar dari Islam. Ya. Makanya di sini dikatakan fa innahum kharaju minat tauhid. Sesungguhnya mereka itu keluar dari tauhid, dari mengesahkan Allah Taala. Bi'ibadatihim li ghairillah, mereka itu keluar dari tauhid, mereka keluar dari hanya mengesahkan Allah Ta'ala bi'ibadatihim li ghairillah, ya, dengan penyembahan mereka, peribadatan mereka terhadap selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tahu, ya kan, sebelumnya kita sudah sebutkan bahwasanya inti makna dari dua kalimat syahadat itu apa? Intinya adalah menisbatkan sifat ketuhanan, menetapkan sifat ketuhanan hanya bagi Allah Ta'ala sahaja. Ya. Dan meniadakan atau menafikan sifat ketuhanan ini bagi selain Allah Ta'ala. Ini inti dasar dari makna dari syahadat pertama. Ya. Makanya kalaupun ada orang mengucapkan la ilaha illallah 1000 kali, 2000 kali, 1.000.000 kali, ternyata tetapi dia itu menyembah selain Allah Ta'ala, ya, tetapi dia menyembah selain Allah Ta'ala, maka pengucapan la ilaha illallah itu tidak ada guna baginya, tidak berguna baginya. Ya, seperti itu. Fahum, makanya di sini disebutkan fahum kuffarun laisu muslimin. Orang yang kita sebutkan tadi ini, mereka adalah orang yang kafir, keluar dari Islam. Ya, mereka orang kafir, bukan muslim. Laisu muslimin, mereka bukan orang muslim. Contohnya seperti siapa? Kalladzina ya'taqiduna uluhiyyata Ali ibn Abi Thalib. Seperti halnya seperti halnya orang yang meyakini ketuhanan Sayyidina Ali. Ya, Sayyidina Ali ini bukan Tuhan. Ya, bukan sesuatu yang berhak untuk disembah. Tetapi apa? Memang ada sebagian kelompok, ya, kelompok ini mengaku sebagai umat Islam. Ya, kelompok ini mengaku sebagai umat Islam. Mereka memeluk Islam, ya, telah memeluk agama selain Islam. Kata mereka seperti itu. Ya, tetapi apa? Mereka ini juga menyembah Sayyidina Ali. Nah, maka dalam hal ini, yang mereka ini keluar dari Islam, bukan bagian dari Islam. Ya, mereka ini dikenal dengan Sabaiyah, golongan Sabaiyah. Mereka mengatakan Aliun Rabbul Bashar, kata mereka. Jadi Ali ini merupakan Tuhan manusia. Faman syakka faqad kafar, katanya. Barang siapa yang ragu bahwa Sayyidina Ali ini sebagai Tuhan manusia, maka dia kafir, katanya. Nah, bayangkan. Ya, jadi orang yang seperti ini menganggap bahwa ada Tuhan selain Allah Ta'ala seperti Sayyidina Ali, maka hukumnya kafir. Ya, jadi
eh, Sayyidina Ali itu pernah berkata bahwa ada dua kelompok, ya, ada dua golongan yang celaka dikarenakan aku. Ya. Maksudnya, ya istilahnya mereka ini apa namanya celaka, begitu ya, disebabkan beliau Sayyidina Ali, siapa dia? Muhibbun ghalin. Ya, yaitu orang yang sangat cinta kepada Sayyidina Ali dan berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan, hulu dalam cintanya terhadap Sayyidina Ali. Ya, seperti halnya ini, ya, golongan Sabaiyah, dari saking cintanya mereka terhadap Sayyidina Ali, sehingga mereka menganggap Sayyidina Ali sebagai Tuhan. Makanya di sini apa? Mereka celaka ini dikarenakan berlebih-lebihan hulu dalam mencintai Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ya, kita cinta Sayyidina Ali, kita bukan kita berarti benci, enggak. Ya, kita cinta Sayyidina Ali, tetapi kita tidak berlebih-lebihan dalam mencintai Sayyidina Ali seperti mereka yang kemudian menganggapnya sebagai Tuhan. Ya, menganggap sesuatu yang berhak untuk disembah. Itu dia. Demikian juga contoh lagi ini awil khadiri, ya, atau menganggap ataupun beribadah menyembah kepada Nabi Khadir. Ini Nabi Khadir, beliau yang berjalan dengan Nabi Musa alaihi salam. Ya, Allah Ta'ala merintahkan Nabi Musa untuk menemui Nabi Khadir, yang kemudian setelah itu berjalan naik perahu ila akhirih. Ya, di sini cuma ya perlu kita ketahui bahwasanya ya, Nabi Musa alaihissalam beliau ini jelas ya lebih alim daripada Nabi Khadir. Ya, cuma memang ada beberapa hal yang Allah Subhanahu wa taala beritahukan, ya, yang Allah Taala kasih ilmunya terhadap terhadap Nabi Khadir yang tidak diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Makanya Nabi Musa datang untuk bertemu Nabi Khadir dan belajar beberapa hal. Intinya, apabila ada seseorang yang menganggap Nabi Khadir alaihi salam sebagai Tuhan, maka orang tersebut dihukumi keluar dari Islam walaupun dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian contoh berikutnya awil hakimi bi amrillah, ataupun al hakim bi amrillah, ya, awil hakim bi amrillahi wa ghairihim, ataupun menyembah terhadap al hakim bi amrillah. Ini nama seseorang, ya. Nah, dia menjuluki, ini julukan, dia menjuluki atau memberikan julukan pada dirinya sendiri dengan al-hakim bi amrillah. Dia ini, ya, al-hakim bi amrillah ini salah satu dari kalangan Fatimiyin, Fatimiyin yang mereka dulu hidup di Mesir. Nah, Fatimiyin. Nah, Fatimiyin ini, ya, mereka mempunyai penyimpangan-penyimpangan, ya, mempunyai kesesatan-kesesatan, akidah yang salah, akidah yang rusak. Nah, ini dari daulah Fatimiyah. Kemudian kalau nama asli daripada siapa namanya ini Al-Hakim bi Amrillah adalah Al-Mansur Ibnu Abdul Aziz. Al-Mansur Ibnu Abdul Aziz, dia sendiri yang menjuluki dirinya, menamai dirinya sebagai Al-Hakim bi Amrillah. Orang ini ya banyak sekali keburukannya, kesesatannya, diantaranya mengaku sebagai Tuhan. Dia itu mengaku sebagai Tuhan. Kemudian ada beberapa orang yang menyembahnya. Nah, kemudian apa coba? Ya, mereka juga mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Tetapi perlu kita ingat, yang mereka ucapkan ini ketika mereka mengatakan la ilaha illallah, ini tidak seperti yang kita ketahui, ya, maknanya bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, ya, maksudnya Allah Ta'ala ini, ya, zat yang kita sembah tidak serupa dengan makhluknya, ya, tidak perlu kepada makhluknya, dan seterusnya. Nah, tetapi mereka ini ketika cakap atau ketika bilang la ilaha illallah, ya, tidak Tuhan yang disembah selain Allah, yang berhak disembah selain Allah. Maksudnya Allah di sini mereka maksud adalah Al-Hakim bi amrillah ini. Karena mereka menganggapnya sebagai Tuhan. Ya, mereka menganggapnya sebagai Tuhan. Kemudian ketika mereka mengatakan Muhammad Rasulullah, ya, yang mereka maksudkan adalah bukan Nabi Muhammad yang kita kenal, tetapi memang ada salah satu pengikut Al-Mansur bin Abdul Aziz ini, ya, yang namanya Muhammad, ya, ini kemudian dianggap sebagai utusannya. Nah, makanya di sini, ya, mereka itu tetap dihukumi keluar, mereka dihukumi keluar dari Islam. Dan sampai sekarang ini masih ada. Dan sampai sekarang yang mengikutinya ini masih ada. Nah, salah satunya itu kelompoknya ini namanya Duruz, ya, Duruz. Zai terakhir, mungkin belum pernah dengar teman-teman. Namanya Duruz. Ini hidup di pegunungan di Lebanon. Ada Duruz. Dan mereka di sini masih banyak yang punya kesesatan-kesesatan yang lainnya. Seperti apa nama dia? Tanasukhul arwah. Tanasukhul arwah itu kayak di Cina itu perpindahan roh. Jadi kalau orang yang meninggal, rohnya pindah ke hewan. Kalau baik nanti pindah ke ini, kalau buruk jadi pindah ke ular atau apa semacamnya. Jadi ini juga di antara kerusakan keyakinan yang mereka yakini. Baik. Kemudian apa? Au bima fi hukmi dzalika minal qawli wal fi'li, ataupun yang sehukum dengan hal tersebut, yang sama hukumnya dengan hal tersebut, baik dari perkataan ataupun perbuatan. Jadi kalau ada orang yang mengaku sebagai dia mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi ternyata dia mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala duduk, mengatakan Allah Ta'ala bersifatan dengan sifat makhluk, atau dia menginjak Al-Quran, ya, membuang Al-Quran ke tempat-tempat yang kotor, menjijikkan, maka di sini walaupun dia mengucapkan dua kalimat syahadat, jadi hukumnya bukan muslim, ya, tetap hukumnya hukum orang kafir. Seperti itu. Ya. Ini yang dimaksud oleh Syekh, oleh guru kita, bahwasanya ada orang yang mengaku Islam, tetapi ternyata dia itu, ya, tidak bukan agama Islam. Kemudian kita lanjutkan. Nah, wa hukmu man yajhadu syahadataini at-takfiru qat'an. Nah, kita kan sebutkan tadi bahwasanya mereka ini mendustakan dua kalimat syahadat dengan apa yang mereka lakukan, yaitu dengan menyembah selain Allah, menyembah Ali, menyembah Khadir, yang menyembah Hakim bi amrillah, dan seterusnya. Dengan seperti ini mereka mendustakan dua kalimat syahadat. Nah, sekarang hukum orang yang mendustakan dua kalimat syahadat ini macam mana? Wa hukmu man yajhadu syahadataini at-takfiru qat'an. Dan orang yang mengingkari dua kalimat syahadat, ya, hukumnya adalah dikafirkan. Wa ma'wahu jahannamu khalidan fiha abada. Dan tempat mereka ini adalah neraka, mereka akan kekal di sana selama-lamanya.
la yanqati'u fil akhirati anhul azab, yang mereka tidak akan terputus nanti di akhirat siksaan. Nah, siksaan tidak akan terputus untuk mereka di akhirat nanti. Ila ma la nihayata lahu, sampai tidak batas akhir. Pokoknya dalam kesesalan terus, dalam siksaan terus, tidak pernah mati. Wa ma huwa bi kharijim minan nar, dan dia tidak akan keluar dari neraka. Ya, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, wa ma hum bi kharijina minan nar, yang mereka tidak akan keluar dari neraka. Nah, kemudian ketika kita mengatakan bahwasanya mereka ini kekal dalam neraka, mereka kan kekal dalam neraka. Nah, orang kafir ya, kekal dalam neraka. Berarti apa? Berarti neraka itu juga kekal. Kan begitu? Jadi ketika kita mengatakan mereka itu kekal dalam neraka, berarti apa? Nerakanya juga kekal. Karena seandainya nerakanya tidak kekal, ya tidak mungkin mereka kekal dalam neraka. Ya, oleh karena itu, maka sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang mereka mengatakan, yang mereka cakap bahwasanya neraka ini akan punah. Ya, ada sebagian orang yang menisbatkan diri kepada Islam, mereka mengatakan bahwasanya bahwa neraka ini akan punah. Nah, kita kasih mereka satu pertanyaan, mereka tidak akan bisa jawab. Pertanyaan ini apa? Seandainya mereka ini neraka ini kekal, seandainya neraka ini kekal, seandainya neraka ini akan punah, itu maksud saya, maka penduduk neraka, orang yang kafir, yang kekal dalam neraka ini, penduduk neraka ini mau dikemanakan? Apakah mereka akan dimasukkan ke surga? Orang kafir ini akan dimasukkan ke surga? Jelas tidak. Nah, karena surga haram bagi mereka. Kemudian apakah mereka itu akan punah, akan mati? Ya jelas tidak akan mati. Karena di akhirat nanti sudah tidak ada kematian. Lah terus mereka itu mau dikemanakan? Di akhirat nanti ya kalau tidak di surga ya di neraka. Kalau tidak di neraka ya di surga. Nah ini buat pertanyaan buat mereka, dan mereka tidak akan bisa jawab. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, Innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha. Ya. Jadi innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, la'anal kafirina, Allah Ta'ala melaknat orang-orang kafir, wa a'adda lahum sa'ira, dan menyiapkan neraka bagi mereka, khalidina fiha abada, mereka akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Nah, ayat yang lain Allah berfirman, wa ma hum bi kharijina minan nar, mereka itu tidak akan keluar dari neraka. Mereka tidak akan keluar dari neraka. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, nah ini hukumnya bagi orang yang mengingkari dua kalimat syahadat. Nah, sekarang kalau ada orang yang dia tidak mengingkari dua kalimat syahadat, artinya dia itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanakah hukum orang ini nanti di akhirat? Nah, tadi kita sudah sebutkan kalau orang yang mengingkari dua kalimat syahadat, ini kafir, kekal dalam neraka selamanya. Sekarang ada orang muslim yang tidak mengingkari dua kalimat syahadat. Nanti di akhirat itu keadaan mereka seperti apa? Nah, ini yang akan dibicarakan, yang akan dibahas oleh guru kita. Wa man adda a'zama huquqillahi bitauhidihi ta'ala. Dan barang siapa yang menunaikan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling agung
Ai tarakal isyraka bihi syai'a. Artinya dia tidak menyekutukan Allah Ta'ala dengan apapun. Bentar ya. Nah, ini bacanya tarkil isyraki ya. Ada al-isyraki. Saya tidak perhatian tadi. Ai tarkil isyraki bihi syai'a. Artinya dia itu meninggalkan kesyirikan, tidak menyekutukan Allah Ta'ala dengan apapun. Wa tasdiqi rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dia juga membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakhludu fi nari jahannam khuludan abadiyan, maka orang ini tidak akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Artinya kalau ada orang yang menunaikan hak Allah Ta'ala yang paling agung, yaitu apa? Mentauhidkan Allah Ta'ala, ya, tidak menyekutukan Allah Ta'ala, membenarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang ini tidak akan kekal dalam neraka, ya, tidak akan tinggal di neraka selama-lamanya. Wa in dakhalaha bima'asihi, ya, walaupun dia itu akan masuk neraka disebabkan maksiat yang dia lakukan. Nah, wa ma'aluhu fin nihayati ala ayyi halin kan al-khuruju minan nar. Ya, jadi tetapi pada akhirnya, ya, bagaimanapun keadaan dia, ini dia, pada akhirnya dia itu pasti akan keluar dari neraka, wa dukhulul jannah, dan akan masuk surga. Ini dia keutamaan iman. Ya, ini keutamaan iman. Jadi kalau orang yang membawa iman, ya, walaupun dia itu pelaku dosa besar, kemudian dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia masuk neraka, pada akhirnya dia itu akan juga keluar dari neraka dan masuk surga. Ba'da ayyakuna qad nala al-iqab allazi yastahiqqu illam ya'fullahu anhu. Ya, setelah mendapati siksa, ya, setelah dia mendapatkan siksa, jika tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia. Jadi saya jelaskan secara singkat, kalau orang kafir, ya, mereka akan kekal dalam neraka selamanya. Kalau orang mukmin, kemudian dia pelaku dosa besar, ya, orang mukmin, setelah itu dia pelaku dosa besar, di sini ada dua keadaan. Ada kalanya diampuni oleh Allah Ta'ala, maka kalau diampuni, orang tersebut akan langsung masuk surga dan tidak akan disiksa oleh Allah di neraka. Tetapi kalau tidak diampuni oleh Allah, maka dia akan masuk neraka, tetapi pada akhirnya dia akan diangkat dari neraka dan dimasukkan ke surga. Ini ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarratin min iman. Yakhruju minan nar, akan keluar dari neraka. Ya, akan keluar dari neraka. Siapa itu? Man qala la ilaha illallah, orang yang mengucapkan dan meyakini la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, ya, ai wa Muhammadur Rasulullah, dan Nabi Muhammad juga utusan Allah Ta'ala. Jadi kalau orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat,
Suara saya masih jelas ya, internetnya kayaknya melemah. Jadi kalau orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, dia akan keluar nanti di neraka, dari neraka, walaupun masuk neraka. Wa fi qalbihi waznu dzarratin min iman, dan di hatinya itu ada sebesar biji zarrah iman dari keimanan. Maksudnya di sini, ya, saya jelaskan bahwasanya orang ini mempunyai dasar keimanan. Hal yang paling mendasar dalam iman itu ada padanya. Yaitu beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Rasulullah. Ini yang paling mendasar. Nah, maksud Rasulullah, jika orang membawa ini meninggal, ya, ketika dia nanti masuk neraka, jika tidak diampuni oleh Allah Ta'ala, pada akhirnya itu akan diangkat dari neraka, akan dikeluarkan dari neraka. Ya, akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke surga. Ini makna hadis. Dari sini dapat kita ketahui ya, bahwasanya ada seorang mukmin itu, orang muslim yang pasti akan masuk neraka. Nah, itu dia. Karena dalam hadis ini disebutkan oleh Rasulullah, akan keluar dari neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah. Ya, orang yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu siapa? Itu orang mukmin. Ya kan? Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Orang ini akan keluar dari neraka. Ya, jika dia dimasukkan neraka ya. Maka dari sini dapat kita ketahui bahwasanya orang mukmin itu, sebagian dari orang mukmin, sebagian dari orang Islam pasti ada yang masuk neraka. Seperti itu. Ya, jadi nanti insya Allah di kemudian hari kita akan jelaskan kenapa seperti ini. Ya, karena ada sebagian doa yang bertentangan. Ya. Jadi seperti itu. Ya, saya ulangi lagi, pasti ada sebagian dari orang mukmin pelaku dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah Ta'ala akan masuk neraka. Ya, setelah itu akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke surga. Nah, ini sudah kita perinci ini ya, tentang siapa orang yang mukmin dan dia membawa dosa. Nah, dan dia adalah seorang pelaku dosa. Nah, sekarang yang akan kita bahas ini adalah orang yang beriman dan dia adalah seorang yang soleh. Ya, dia adalah orang yang soleh. Maka dalam keadaan seperti ini bagaimana dia nanti di akhirat? Wa ammal ladzi qama bi tauhidihi ta'ala. Sedangkan orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala, mengesahkan Allah Ta'ala, baik pada zatnya, sifat-sifatnya, perbuatannya. Zat Allah Ta'ala tidak sama dengan zat makhluknya. Sifat-sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluknya. Perbuatan Allah tidak sama dengan perbuatan makhluknya. Mensucikan Allah Ta'ala dari menyerupai makhluk. Ya, mensucikan Allah Ta'ala dari sifat-sifat yang tidak layak baginya. Di samping dia mentauhidkan Allah Ta'ala betul-betul dengan tauhid yang benar, wajtanaba ma'asiyahu, dan ia juga menjauhi maksiat, dan dia juga menjauhi perbuatan maksiat. Wa qama bi awamirihi, dan dia juga melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala. Fayadkhulul jannata bila azab, maka orang ini akan masuk surga tanpa ada siksa. Ya, tanpa disiksa terlebih dahulu. Dia beriman, kemudian dia menjauhi hal yang diharamkan, melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, sudah orang ini orang yang soleh, bertakwa, masuk surga langsung. Ya, tanpa
tertimpa siksa terlebih dahulu, tanpa dimasukkan ke neraka terlebih dahulu. Ya, di surga ini haitsun na'im. Ya, di situ penuh dengan kenikmatan. Al-muqimu, ya, yang dia yang tetap, al-khalidu yang kekal. Bidilalatil haditsil qudsi, berdasarkan hadis al-qudsi. Ya, hadis qudsi itu ya, hadis yang di awalnya itu qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala, ini hadis qudsi namanya. Allah Ta'ala, Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala berfirman. Nah, begitu. Di redaksi hadisnya begitu. Qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala, terus disebutkan. Ini hadis qudsi. Hadis qudsi alladzi rawahu Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jal, Allah Ta'ala berfirman, a'dadtu li'ibadiyas salihin, saya menyiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh, ma la ainun ra'at, sesuatu yang tidak dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan sesuatu yang belum pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan juga tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Jadi nikmat ini ya, Allah Ta'ala menyebutkan bahwasanya Allah menyiapkan suatu kenikmatan bagi orang-orang yang soleh, ya, di sini orang bertakwa, para wali. Allah Ta'ala menyiapkan bagi mereka ini suatu kenikmatan, tidak pernah dilihat oleh mata, nikmat yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan juga nikmat yang tidak pernah terlintas dalam hati seorang hamba. Ini adalah nikmat yang khusus bagi mereka, yaitu orang-orang yang soleh. Ya, orang-orang yang soleh, ya, termasuk di sini ya orang yang bertakwa, para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan di surga itu, ya, ada juga nikmat yang nikmat yang umum. Jadi di surga itu ada nikmat khusus, ya, seperti yang disebutkan dalam hadis qudsi tadi, dan juga ada nikmat yang umum di surga itu. Nikmat umum ini diberikan kepada seluruh penduduk surga. Ya. Waqala Abu Hurairah, dan Abu Hurairah mengatakan, Iqra'u in syi'tum qawlahu ta'ala, ya, dan Iqra'u in syi'tum qawlahu ta'ala, dan bacalah jika kalian mau firman Allah Ta'ala, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Fala ta'lamu nafsun, ya, tidaklah mengetahui seorang jiwa, ya, ma ukhfiya lahum, sesuatu yang disamarkan, sesuatu yang disembunyikan untuk mereka. Maksudnya apa? Kenikmatan yang disembunyikan, ya, untuk orang-orang soleh. Min qurrati a'yun, ya, dari kenikmatan yang akan membuat mereka itu senang. Jazaa'an bima kanu ya'malun, ya, sebagai balasan atas apa yang telah mereka lakukan. Ya, seperti itu. Jadi ini ya pembahasan secara singkat tentang orang yang mengaku, ya, Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetapi ternyata apa? Mempunyai keyakinan ataupun melakukan sebuah perkataan ataupun melakukan sebuah perbuatan yang menyebabkan mereka ini keluar dari agama Islam. Ya, jadi ini ya, di nikmat yang paling besar itu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini adalah nikmat iman dan Islam. Oleh karena itu, hendaklah kita menjaga nikmat yang besar ini. Nikmat yang begitu besar ini yang Allah Ta'ala berikan kepada kita harus kita jaga. Ya. Kalau kita ini diberikan mempunyai nikmat rumah, kita bisa membuat rumah yang bagus, yang besar, itu kan nikmat. Apa yang akan kita lakukan dengan rumah ini? Pasti kita menjaganya, kan seperti itu. Jadi kalau kita tidak akan udah punya rumah, bangun rumah bagus, setelah itu kita hancurkan lagi dinding-dindingnya sehingga roboh, kan tidak seperti itu. Atau punya nikmat kereta yang bagus, mewah, contohnya mobil ya, punya mobil yang bagus. Ya, kita akan menjaganya, kan seperti itu. Tidak mungkin ya kalau kita masih ini ya secara umum ya tidak akan menghancurkan mobilnya sendiri. Ini kenikmatan dunia. Ya, apalagi kenikmatan yang bisa membuat kita kekal dalam dalam surga nanti di akhirat, yaitu nikmat iman dan Islam. Maka kita ini lebih harus ya lebih mesti gitu ya untuk berhati-hati yang menjaga keislaman kita dari hal-hal yang membatalkannya, baik dari perkataan ataupun perbuatan ataupun keyakinan. Nah, untuk mengetahui hal ini, ini dari mana? Bagaimana caranya? Caranya tiada lain adalah dengan kita mempelajari ilmu agama, menghadiri majelis-majelis ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu caranya. Dengan cara istiqamah, dengan cara belajar kepada seorang guru. Ya, tidak cukup ya kalau kita belajar ini, tidak cukup hanya dengan search Google, cari di Google ataupun buka YouTube ataupun buka ya Facebook begitu. Jadi belajar agama itu tidak seperti itu. Belajar ilmu agama, belajar kepada seorang guru, yang gurunya mempunyai guru, terus ya ini bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, mungkin pembahasan kita kali ini sampai di sini dulu. Untuk penjelasan yang berikutnya, ya pembahasan berikutnya, ini akan menjelaskan kepada kita tentang kekufuran-kekufuran. Ya, contoh-contoh kekufuran, sesuatu yang bisa membuat seseorang keluar dari agama Islam, baik itu dari perbuatan, perkataan, ataupun keyakinan. Ya, kita pelajari ini bukan untuk kita lakukan, ya, tetapi agar kita ini bisa menjaga keislaman kita, menjauhi hal-hal tersebut. Ya, ulama itu mengatakan, ta'allamtu syarra la lisyarri. Saya ini belajar tentang sebuah keburukan bukan untuk melakukan keburukan itu, lakin litawaqqihi, tetapi untuk menjaga diri dari perbuatan buruk itu. Fa inna man lam ya'rif syarra yaqa'u fihi, karena orang yang tidak mengetahui keburukan itu akan terjatuh dalam keburukan itu. Ya, itu dia. Baik, mungkin sampai di sini dulu yang bisa kita bahas. Kalau ada yang mau bertanya, ya tidak dapat catatannya ataupun kurang jelas apa yang saya katakan, yang berkaitan dengan yang kita bahas ya, bukan berkaitan dengan yang lainnya.
Karena kita ini masih belum sampai kepada derajatnya Imam Syafi'i untuk berfatwa ini itu. Baik. Nah, kalau memang tidak ada, tidak apa-apa. Kita tutup aja Ustaz Rashid ya, kalau memang tidak ada ya. Baik. Kita tutup dengan tahlil 3 kali dan sholawat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Alhamdulillah.